Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Nurgania dengan NPM 612010124052. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang House of Quality dari mata kuliah Manajemen Operasional. Mari kita simak videonya. Tahap yang pertama yaitu ada tahap apa yang diinginkan konsumen. Yang pertama, rasa minuman yang enak dan konsisten, mendapatkan nilai 5. Alasannya, pasti konsumen ingin membeli suatu produk jika produk tersebut memiliki rasa yang enak. Yang kedua, harga terjangkau, mendapatkan nilai 4. Alasannya, sebagian konsumen membeli produk dengan kualitas terbaik dan pastinya harga terjangkau membuat kepuasan terhadap pelanggan. Yang ketiga, pelayanan cepat dan ramah, mendapatkan nilai 4. Alasannya semua konsumen pastinya ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Itu juga termasuk salah satu kenyamanan bagi customer. Yang keempat, kemasan menarik dan praktis, mendapatkan nilai 2. Alasannya, kebanyakan konsumen tidak terlalu memperhatikan kemasan pada minuman. Yang kelima, variasi menu dan topping beragam, mendapatkan nilai 3. Alasannya, beberapa konsumen menginginkan produk yang menunya bervariasi dan pastinya menarik perhatian bagi Gen Z jika terdapat variasi menu atau rasa yang unik. Selanjutnya ada tahap yang kedua, yaitu bagaimana perusahaan memuaskan konsumen. Agar konsumen merasa puas dengan produk kita, perusahaan juga perlu melakukan beberapa hal, yaitu pemilihan bahan baku yang berkualitas, memastikan rasa yang konsisten dan aman. 2. Standarisasi resep dan metode penyajian membantu menjaga kualitas setiap produk. Yang ketiga, inovasi menu dan varian rasa menjaga konsumen tetap tertarik dan loyal. Yang keempat, desain kemasan dan branding visual yang menarik menciptakan kesan positif dan meningkatkan daya tarik. Yang kelima, strategi kemasan dan logistik yang efisien memastikan produk sampai dalam kondisi terbaik. Yang keenam, kecepatan layanan dan sistem kasir yang terbaik, memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan efisien. Semua faktor ini berkontribusi besar dalam perusahaan konsumen. Tahap yang ketiga yaitu hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Di tahap 3 ini terdapat beberapa simbol, yaitu jika simbol itu titik dan lingkaran artinya berhubungan kuat dan bernilai 5. Jika simbol itu hanya lingkaran artinya berhubungan cukup kuat yang bernilai 3. Dan jika simbol itu hanya titik saja artinya berhubungan lemah bernilaikan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara simbol berikut. Yang pertama, rasa minuman enak dan konsisten itu berhubungan kuat dengan pemilihan bahan baku. Mengapa seperti itu? Karena simbol tersebut bergaris lurus atau sejajar dengan pemilihan bahan baku. Lalu, rasa minuman juga berhubungan cukup kuat dengan standarisasi resep dan metode penyajian. Karena simbol tersebut bergaris lurus atau sejajar dengan standarisasi resep dan metode penyajian. Yang kedua, harga terjangkau. Di situ terdapat simbol titik melingkar, artinya harga terjangkau itu berhubungan kuat dengan pemilihan bahan baku. Harga terjangkau juga berhubungan cukup kuat dengan strategi pemasaran dan program loyalistik. Selanjutnya, pelayanan cepat dan ramah berhubungan lemah dengan strategi pemasaran dan program loyalistik, dan juga berhubungan kuat dengan kecepatan layanan dan sistem kasir. Lalu ada kemasan menarik dan praktis. Di sini terdapat simbol titik yang artinya berhubungan lemah dengan inovasi menu dan varian rasa. Dan juga terdapat simbol lingkaran, itu artinya hubungan tersebut cukup kuat dengan desain kemasan dan branding visual. Yang terakhir yaitu variasi menu dan topping beragam. Terdapat simbol hubungan yang kuat
terhadap inovasi menu dan varian rasa. Dan juga terdapat simbol titik, itu artinya hubungannya lemah dengan desain kemasan dan branding visual. Intinya, jika di baris tersebut terdapat simbol, itu artinya berhubungan. Jika tidak ada simbol, itu artinya tidak berhubungan. Tahap keempat yaitu interrelationship atau hubungan antara perusahaan. Selanjutnya saya akan membacakan simbol tersebut. Cara membaca simbol tersebut yaitu kita garis luruskan dulu. Setelah itu kita lihat garis lurus tersebut sejajar dengan apa di sini? Sejajar dengan pemilihan bahan baku. Lalu simbol tersebut bergaris lurus ke bawah dengan standarisasi resep dan metode penyajian. Itu artinya pemilihan bahan baku berhubungan kuat dengan standarisasi resep dan metode penyajian. Dan juga berhubungan kuat dengan inovasi menu dan varian rasa. Lalu kita garis luruskan lagi di situ simbol tersebut bergaris lurus dengan inovasi menu dan varian rasa. Setelah garis lurus lalu kita garis ke bawah. Setelah itu kita lihat lagi bergaris lurus bawah dengan apa di sini? Bergaris lurus dengan desain kemasan dan branding visual. Berarti artinya inovasi menu dan varian rasa berhubungan kuat dengan desain kemasan dan branding visual. Dan juga berhubungan kuat dengan strategi pemasaran dan program loyalistik. Lalu yang terakhir kita garis luruskan lagi di situ bergaris lurus dengan strategi pemasaran dan program loyalistik. Di situ terdapat simbol berhubungan kuat dengan kecepatan layanan dan sistem kasir. Kita lihat simbol berhubungan kuat bergaris bawah dengan kecepatan layanan dan sistem kasir. Artinya strategi pemasaran dan program loyalistik berhubungan kuat dengan kecepatan layanan dan sistem kasir. Lalu ada tahap 5 yaitu pesaing. Di tahap ini kita akan membandingkan produk kita dengan produk yang lain. Di tahap ini kita menggunakan simbol huruf, yaitu ada huruf G, yaitu artinya baik, huruf F artinya sedang, huruf P itu artinya buruk. Yang pertama, rasa minuman. Di sini produk Chatime mendapatkan nilai P, yaitu nilai buruk. Alasannya karena rasa minuman Chatime tidak konsisten dan kualitas rasa minumannya kurang stabil dibandingkan produk Starbucks. Sedangkan Tomorrow mendapatkan nilai sedang karena rasa minumannya lebih konsisten dan lebih baik. Lalu harga terjangkau. Chatime maupun Tomorrow sama-sama mendapatkan nilai yang terbaik karena keduanya relatif terjangkau di kantong dibandingkan Starbucks. Kemudian pelayanan cepat dan ramah. Chatime mendapatkan nilai yang buruk karena kecepatan atau keramahan pelayanan kurang memuaskan. Sedangkan Tomorrow lebih baik di aspek ini dibandingkan produk Chatime. Lalu kemasan yang menarik dan praktis. Kedua produk mendapatkan nilai yang baik karena kemasannya sudah cukup oke dengan Starbucks. Yang terakhir, variasi menu dan topping beragam. Di sini Chatime mendapatkan nilai buruk karena pilihan topping yang mereka tawarkan kurang variatif atau tidak sebanyak Starbucks. Sedangkan Tomorrow mendapatkan nilai cukup baik karena Tomorrow cukup memiliki pilihan topping yang lebih banyak, lebih beragam, dan lebih inovatif dibandingkan Chatime. Berikutnya kita akan menghitung peringkat kepentingan kita. Kita lihat dari simbol yang ada pada garis tersebut, kita hitung. Cara menghitungnya itu lurus ke bawah, dan di sini ada simbol hubungan kuat yaitu titik melingkar.
artinya nilainya 5. Dikalikan dengan rasa minuman yang enak itu nilainya 5, tinggal dikalikan 5 dikali 5. Harga terjangkau juga terdapat simbol berhubungan kuat, yaitu artinya 5. Di situ harga terjangkau bernilai 4, jadi 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi hasil tadi ditambahkan dengan hasil harga terjangkau. Kita hitung 25 ditambah 20, hasilnya yaitu 45. Kita tulis di kolom peringkat kepentingan. Lalu rasa minuman juga berhubungan dengan strategi, itu simbol yang cukup kuat, jadi kita hitung simbol yang cukup kuat itu bernilai 3 dan rasa minuman yang enak itu bernilai 5. Jadi kita hitung 3 dikalikan 5, hasilnya 15. Kita tulis di kolom peringkat kepentingan. Lalu di kolom selanjutnya yaitu kemasan menarik berhubungan lemah, yaitu simbol titik dengan inovasi. Artinya simbol lemah itu bernilaikan 1 dikalikan 2 itu dari nilai kemasan yang menarik. Jadi 1 dikalikan 2 yaitu hasilnya 2. Di bawahnya terdapat simbol yang kuat, artinya bernilaikan 5 dikalikan 3. 3 itu hasil dari variasi menu dan topping beragam. Jadi artinya variasi menu dan topping beragam itu berhubungan kuat dengan inovasi. Jadi dikalikan 5 dikalikan 3 hasilnya 15. Kita jumlahkan 2 hasil yang tadi, perhitungan tadi ditambahkan 15 hasilnya jadi 17. Kita tulis di kolom peringkat kepentingan. Selanjutnya di kolom kemasan menarik terdapat simbol yang cukup kuat yang artinya bernilaikan 3. Jadi 3 dikalikan 2 itu dari nilai kemasan yang menarik dan praktis. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. Lalu di bawahnya itu ada simbol titik yang artinya 1 dikalikan dengan 3 itu nilai dari variasi menu dan topping beragam. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Kita jumlahkan hasil yang tadi yaitu 6 ditambahkan 3 hasilnya 9. Kita tulis angka 9 ini di tabel peringkat kepentingan. Selanjutnya di kolom berikutnya terdapat simbol hubungan sangat kuat. Artinya harga terjangkau berhubungan cukup kuat dengan strategi pemasaran. Simbol lingkaran ini bernilaikan 3. Jadi 3 dikalikan 4 itu nilai dari harga terjangkau. 3 dikalikan 4 hasilnya yaitu 12. Di bawahnya terdapat simbol titik, artinya yaitu bernilaikan 1 dikalikan 4 itu hasil dari pelayanan cepat dan ramah. Jadi 1 dikalikan 4 hasilnya 4. Kita tambahkan dengan nilai yang tadi, 12 ditambahkan 4 yaitu hasilnya 16. Kita tulis 16 itu di kolom peringkat kepentingan. Yang terakhir terdapat simbol berhubungan kuat yang artinya bernilaikan 5. Jadi kita kalikan 5 dengan 4 itu hasil dari nilai pelayanan cepat dan ramah. Kita hitung 4 dikalikan 5 hasilnya 20 itu kita masukkan ke kolom tingkat kepentingan. Jadi intinya itu yang terdapat simbol itu yang kita hitung. Jika tidak terdapat simbol maka tidak ada perhitungan. Selanjutnya tahap 6 yaitu nilai target atau teknik-teknik perbandingan. Di sini terdapat nilai target dan juga evaluasi teknis. Pada kolom target kita tulis standarisasi nilainya. Di sini tertulis kualitas biji atau bahan 90%. Evaluasi teknis
pada produk Chat Time mendapatkan 70%. Alasannya, Chat Time umumnya menggunakan bahan teh dan topping standar yang berkualitas yang baik, tetapi tidak premium. Sedangkan produk Tomorrow mendapatkan 80%. Alasannya, Tomorrow menonjolkan bahan lebih fresh dan modern, tapi tetap dalam kategori harga terjangkau. Sedangkan Starbucks mendapatkan 90% karena Starbucks memakai biji kopi premium diproses menggunakan standar internasional. Lalu ada tingkat gula ideal. Chat Time mendapatkan 70-100%. Alasannya, Chat Time menyediakan opsi gula sangat fleksibel, bahkan banyak menu defaultnya manis. Sedangkan Tomorrow 40-50%. Alasannya, Tomorrow berfokus pada coffee dan based drinks dengan manis rendah mendekati standar kopi modern. Dan Starbucks mendapatkan 50-60%. Alasannya, Starbucks memiliki standar gula yang lebih terkontrol, terutama pada espresso atau based. Selanjutnya ada suhu penyajian. Targetnya di sini 70 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Pada produk Chat Time tertulis 0 sampai 5 derajat Celcius. Alasannya, mayoritas produk Chat Time adalah minuman dingin. Lalu produk Tomorrow terdapat nilai 65%. Alasannya, Tomorrow fokus pada kopi panas dan dingin. Berikutnya Starbucks tertulis di situ 70 sampai 75 derajat Celcius. Alasannya, Starbucks memiliki SOP suhu minuman yang sangat ketat. Berikutnya desain. Produk Chat Time mendapatkan nilai G. G itu baik. Alasannya karena desain cup Chat Time cukup bagus dan menarik, tetapi tidak premium, lebih ke fine and colorful. Lalu Tomorrow mendapatkan nilai F. F itu cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena Tomorrow mengusung desain minimalis, namun kesan premium masih kurang kuat. Dan Starbucks mendapatkan nilai G. G itu bagus karena Starbucks terkenal dengan desain cup ikonik, simple dan premium. Selanjutnya ada pelayanan barista dan staff. Di sini diberikan nilai oke. Ketiganya mendapatkan nilai oke. Alasannya karena Chat Time, Starbucks, dan Tomorrow semuanya pemesanannya cepat dan efisien, pelayanannya juga ramah, dan juga SOP standar global. Yang terakhir yaitu evaluasi teknis. Produk Chat Time mendapatkan 80%. Alasannya kualitasnya baik tapi kurang premium di beberapa atribut. Lalu Tomorrow mendapatkan 85%. Alasannya karena lebih baik dari Chat Time, tapi di bawah Starbucks. Dan Starbucks 95%. Alasannya brand kualitas dengan teknis paling unggul. Tahap yang terakhir yaitu membuat grafik. Pada kolom grafik ini terdapat target, yaitu target itu nama produk kita, dan di kolom selanjutnya kita tuliskan nilai target dari kolom yang sebelumnya. Kita tulis keterangannya di sini. Yang pertama ada kualitas biji kopi atau bahan baku. Kolom selanjutnya kita tulis tingkat gula ideal, dan selanjutnya suhu penyajian, dan seterusnya. Kolom yang berada di nilai target kita tulis salin di kolom target. Cara memasukkan target di kolom grafik ini,
Yang pertama, kita lihat dari kolom yang kualitas biji. Di sini terdapat nilai chat time 70%, Tomorrow 80%, dan Starbucks 90%. Kita lihat presentasinya yang paling besar itu yang mana. Dan di sini yang paling besar itu Starbucks. Jadi kita tulis Starbucks itu di kolom pertama. Dan yang kedua yaitu Tomorrow. Kenapa Tomorrow? Karena Tomorrow nilainya 80% lebih besar daripada chat time. Kita tulis di kolom kedua. Dan yang terakhir di kolom ketiga itu ada produk dari chat time yang nilainya 70, yaitu nilai yang lebih rendah dari kedua produk sebelumnya. Jadi kolom pertama itu nilainya 3, kolom kedua itu 2, kolom yang terakhir itu nilainya 1. Jadi penempatannya itu tergantung dari nilai tersebut. Lalu selanjutnya tingkat gula. Di sini terdapat produk chat time yang nilainya 70-100%. Karena antara 3 produk tersebut chat time yang paling tertinggi, jadi chat time kita taruh di kolom atas. Selanjutnya kita lihat lagi nilai yang paling besar yaitu Starbucks 50-60%. Jadi kita tulis di kolom kedua. Selanjutnya di kolom terakhir yaitu Tomorrow. Karena nilai Tomorrow yang paling rendah yaitu 40-50%. Lanjut di kolom suhu penyajian. Dan di kolom penyajian ini yang nilainya yang paling besar yaitu nilai dari Starbucks yaitu 70-75%. Kita tulis di kolom pertama. Di kolom kedua kita tulis Tomorrow. Karena nilai Tomorrow lebih besar dibandingkan chat time. Di kolom terakhir kita tulis produk chat time karena nilainya yang paling rendah yaitu 0 sampai 5 derajat Celcius. Lalu desain. Di sini desain kita lihat desain yang paling bagus yaitu ada desain chat time dan desain Starbucks. Karena mendapatkan nilai yang sama, jadi kita tulis di kolom yang sama, yaitu di kolom yang atas. Lalu di kolom kedua kita tulis produk Tomorrow. Karena Tomorrow mendapatkan nilai F, yaitu nilai yang cukup baik. Selanjutnya ke pelayanan barista. Di sini ke pelayanan barista mendapatkan OK, ketiga produk tersebut mendapatkan OK, jadi kita tulis di satu kolom yang sama. Karena mendapatkan nilai yang bagus, jadi kita tulis yang kolom yang sama, yaitu kolom yang paling atas. Jadi di sini kita tulis produknya S, T, dan C. Yang terakhir evaluasi teknis. Kita lihat di sini nilai yang paling besar yaitu terdapat pada produk Starbucks yaitu 95%. Kita tulis di kolom pertama. Di kolom kedua kita tulis Tomorrow karena Tomorrow mendapatkan nilai 85%. Nilainya lebih besar dibandingkan chat time. Di kolom terakhir kita tuliskan chat time karena mendapatkan nilai 80 yang paling rendah di antara ketiga produk tersebut. Jika semuanya sudah terisi, lalu kita gambar grafiknya. Gambar grafiknya itu kita lihat dari nama produknya. Di sini C, kita garis ke C, semuanya C. Garis grafiknya mengikuti huruf nama produk tersebut. Lalu di sini Starbucks S, kita ke S lagi dan seterusnya sampai ujung kita ke S. Untuk Tomorrow juga sama, kita membuat garisnya sama di huruf ini T, Tomorrow T, semuanya kita garis sampai ujung. Nah, kalau sudah membuat grafik, berarti tahapannya sudah selesai. Jadi intinya di antara ketiga produk tersebut,
produk yang paling unggul yaitu produk Starbucks. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.